Joey Pelupessy sudah nggak sabar, pengen hajar Bahrain. Posisi Patrick Kluivert makin terancam, atau opsi tukeran dengan Alex Pastoor. Kita tahu bahwa dalam sebuah pertandingan kalah dan menang merupakan hal yang biasa terjadi. Meraih kemenangan tentunya menjadi sebuah tujuan dan harapan utama dalam berkompetisi. Namun terkadang harapan tak selamanya bisa terwujud, alhasil kekalahan menjadi hasil yang diterima. Dan itulah yang kini sedang dirasakan oleh para pemain dan semua elemen timnas Indonesia. Akan tetapi bagaimanapun kita harus segera bangkit karena tidak ada waktu untuk menyesali. Apalagi ada 3 pertandingan yang sudah menanti untuk memperbaiki satu kegagalan tersebut, dan kegagalan di Sydney jelas membuat semuanya gregetan termasuk pemain anyar, Joey Pelupessy. Joey belum sempat dimainkan oleh Coach Patrick Kluivert, bahkan dia tampak gregetan dan ingin melampiaskannya saat melawan Bahrain di GBK nanti. Dan jika berkaca pada pertandingan kemarin kok kebangetan banget rasanya kalau masih memaksakan memainkan Nathan Chuaon. Alex Pastoor yang kemungkinan akan ambil alih timnas tentu akan membuat gebrakan tak biasa. Bisa menerima kekalahan pastinya bukan perkara yang mudah, apalagi jika kita sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Meski kekalahan 5-1 atas Australia adalah sebuah aib, namun mereka tak boleh larut dalam kesedihan, karena Indonesia harus segera bangkit karena sudah ada 3 laga yang menanti mereka. Dan 3 laga itu akan menjadi pembuktian atas insiden horor yang terjadi di Allianz Sydney Stadium. Daripada saling menyalahkan ini itu dan justru akan memperkeruh suasana, Coach Patrick Kluivert harusnya bisa introspeksi diri. Jadi saat menerima kekalahan tersebut sebaiknya tidak terus bersedih apalagi marah jika hasil tak sesuai dengan harapan, harus bisa menerima dengan lapang dada. Gagal menjadi yang terbaik dalam sebuah kompetisi bukan akhir dari segalanya, karena di balik kekalahan tersebut pastinya ada pelajaran yang bisa dipetik. Seperti itulah yang mungkin sedang dirasakan oleh timnas Indonesia saat ini. Bagaimana supaya Indonesia cepat bangkit dari keterpurukan, karena jika kita melihat match kemarin dari gestur oleh Romeni yang di laga ini asli mainnya keren banget. Terlihat kekurangan dari tim yang ada terutama dari sisi atak terletak di lini tengah di mana Patrick Kluivert secara mengejutkan lebih memilih Nathan Chuaon ketimbang Ivar Jenner ataupun Joey Pelupessy sebagai pendamping Tom Haye. Memang suka nggak suka di luar dari blunder yang dilakukan Nathan sehingga berbuah penalti yang mana itu sangat bikin mental satu tim mendadak drop sepanjang laga. Nathan lebih banyak meninggalkan celah yang membuat Tom Haye harus turun jauh ke bawah. Harusnya sebagai gelandang bertahan Nathan Chuaon bisa membuat posisi Tom Haye nyaman dalam mengalirkan bola. Alhasil serangan pun sering monoton terutama di babak pertama, ditambah belum klopnya pergerakan oleh Marcelino dan Struijk yang seperti masih bingung satu sama lain, karena sejatinya di babak kedua di luar kita kecolongan gol lewat sepak pojok ada secerca harapan ketika Eliano masuk dan membuat serangan jadi lebih cair. Terbukti beberapa peluang emas mampu didapat lewat open play termasuk gol dari Ole Romeni yang menjadi gol perdananya buat tim Garuda. Berharap semoga Coach Patrick Kluivert tidak melakukan kesalahan yang sama ketika melawan Bahrain nanti. Karena jika masih melakukan hal yang serupa tanpa adanya perubahan ya wassalam, posisi Coach Patrick sebagai pelatih kepala jelas akan semakin terpojokan. Joey Pelupessy merasa frustrasi melihat penampilan Nathan Chuaon yang kurang memuaskan dalam pertandingan melawan Australia kemarin. Meskipun terkesan tidak begitu teratur dan seakan tidak mengerti aturan dengan jelas, gelandang muda Indonesia ini semakin termotivasi untuk tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Kemungkinan besar, Patrick Kluivert sengaja menyimpannya untuk menghadapi Bahrain, China, dan Jepang dengan pengalamannya bermain di klub-klub Eropa. Duet Joey Pelupessy dengan Tom Haye di lini tengah diyakini akan menjadi salah satu duet yang epik di babak round 3 ini. Peran Joey sebagai gelandang bertahan akan memberikan kesempatan bagi Tom Haye sebagai kreator serangan untuk lebih bersinar. Dalam pertandingan melawan Australia, kurangnya kreativitas serangan dari lini tengah timnas Indonesia menjadi perhatian yang harus diperbaiki. Tom Haye sering turun ke belakang untuk mendukung pertahanan dari Nathan, namun kekalahan telak dari Australia harus menjadi pelajaran berharga bagi tim dan pelatih. Pertandingan melawan Bahrain menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bangkit dan mendapatkan hasil positif. Meskipun Bahrain bukan lawan yang mudah,
Tetapi Indonesia memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu fans dan pengalaman berharga setelah kekalahan dari Australia. Alex Pastur dan tim pelatih diharapkan dapat menyempurnakan strategi dan menjalankan formasi yang sesuai dengan karakteristik tim dan lawan. Meskipun situasi saat ini mungkin menantang, namun ada harapan untuk meraih hasil yang positif. Kekecewaan dari hasil sebelumnya harus dijadikan motivasi untuk tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Pelatih Patrick Kluivert diharapkan dapat belajar dari kesalahan sebelumnya dan menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi Bahrain. Diperlukan konsistensi dan kedisiplinan dalam bermain agar tim Garuda dapat meraih hasil yang positif. Meskipun kekalahan memalukan dari Australia membuat banyak orang kecewa, namun ada peluang untuk memperbaiki performa di pertandingan berikutnya. Para pemain diharapkan dapat tampil lebih agresif dan fokus untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Satu di antaranya adalah Joey Pelupesi, yang siap memberikan kontribusi positif jika diberikan kesempatan bermain. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan mendukung dengan profesionalisme demi kesuksesan tim nasional Indonesia. Mari kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, khususnya ketika melawan Bahrain nanti, amin. Maju terus Garudaku!